Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yaitu bersyukur. Insya Allah akan mendekatkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Ustadz kita tadi menjelaskan bagaimana makna dan bersyukur dan juga bagaimana menjaga agar kita untuk selalu bersyukur. Nah, langsung saya ajak untuk para jamaah yang ada di sini bertanya kepada dua Ustadz kita. Yang pertama ada Pak Prabowo, Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Hasan dan juga Ustadz Zaki Mirza. Pak Prabowo nih, silakan nih Pak Prabowo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, tadi disebutkan bahwa ada beberapa tingkat untuk bersyukur. Pertama senang, kedua bahagia, yang ketiga berkah. Yang ketiga ini tentu yang paling bagus adalah mendapatkan keberkahan. Kira-kira ukurannya apa Pak Ustadz? Sehingga kita bisa menilai kita sudah sampai mana. Kira-kira itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo. Silakan Ustadz Hasan, indikator bersyukur sehingga meraih keberkahan itu sendiri bagaimana Ustadz Hasan? Banyak hal yang bisa diterima dan dirasakan oleh tubuh kita ketika ada indikasi bahwa kita mendapat keberkahan. Sebab sejatinya pengertian berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Begitu kita mendapatkan misalkan penghasilan sekian puluh juta, lalu kita semakin dekat, keluarga kita semakin taat, hati kita semakin tenang, maka disitulah ada indikasi bahwa kita mendapatkan sebuah keberkahan. Karena apa? Keberkahan itu ketika kita ditambah nikmat oleh Allah, kita pun semakin dekat dengan Allah. Tidak ada yang namanya berkah, diberikan kenikmatan lalu dia jauh, namanya istidraj, bukan barokah. Maka semakin dekat manusia kepada Tuhannya, hamba kepada sang Kholiknya, ketika dia diberikan nikmat, maka disitulah keberkahan semakin dirasakan. Indikatornya gampang, hati menerima, akal berpikir, dan tubuh melakukan. Untuk apa? Senantiasa dekat dengan Allah. Hatinya tidak pernah kosong dari berzikir, lisannya tidak pernah kosong dari menyebut nama Allah, perbuatannya tidak pernah kurang dari beribadah kepada Allah. Dia tundukkan kepala, lalu dia minta dan dia rasakan apa yang telah Allah terima, yang Allah berikan, dan dia menerima dari anugerah itu dengan keberkahan, tambah kebaikan karena tambahnya nikmat. Masya Allah, terima kasih Ustadz Hasan. Sebelum saya ke penanya dari para jamaah, mungkin Ustadz Zaki Mirza bisa dilengkapi bahwa ini agak tipis perbedaannya Ustadz. Ketika kita bersyukur atau ketika kita mungkin bahasa Jawa nerimo gitu. Nah kalau nerimo mungkin lebih ke pasrah, mungkin dia tidak ada usaha. Atau justru dia sebetulnya itu bersyukur. Nah ini bagaimana dua paradigma ini Ustadz Zaki, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba simpulkan juga dengan apa yang disampaikan oleh guru kita tentang masalah berkah dan mudah-mudahan bisa jadi jawaban juga. Jadi setelah senang itu kan memang bahagia. Berkah itu ketika kita punya senang, kita dikasih bahagia tapi nggak sendiri. Kita berusaha nyenengin dan ngebahagiain orang lain. Itulah berkah gitu. Makanya orang yang berkah hidupnya nggak pernah lepas dari berbagi. Prinsip hidupnya sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, wa qalan Nabi kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan sekecil apapun itu sedekah. Itulah biasanya kalau yang berkah itu pasti nambah terus gitu Ustaz ya, terus, rezekinya Ustaz ya. Makanya ada istilah terima kasih. Habis nerima jangan lupa ngasih. Kan gitu. Ngasihnya ada zakat, ada infak, ada sedekah. Paling luas itu sedekah. Nah tadi kan nerimo atau bersyukur ya. Kalau orang yang bahasa nerima itu nerima tapi dia nggak mau berbagi. Cukup terima tapi nggak ada kasih. Tapi kalau orang bersyukur itu habis nerima dia mau ngasih. Kenapa? Karena ngasih itu jalan terdekat supaya kita akrab sama Allah. Wa qala Nabi Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita pengen disayangin sama Allah, caranya gampang banget Bu. Sayangin aja orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada anak yatim di sebelah kanan kita, bantuin. Di sebelah kiri kita ada janda tua, nafkahin.
Masya Allah. Jadi hablum minallah dan juga hablum minannas begitu Ustaz ya, vertikal dan juga horizontal. Masya Allah. Selanjutnya saya ke para jamaah Pak Sujat Miko yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Sujat Miko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa hidup manusia itu seperti roda Pak ya. Ada yang di atas, menerima senang, menerima bahagia, menerima berkah. Tetapi suatu saat kita di bawah, mengalami kesialan, mengalami musibah, sakit dan sebagainya. Dan tingkat tinggi dari bersyukur itu adalah menurut saya juga mensyukuri yang kita lagi di bawah tadi itu. Bagaimana sebetulnya implementasinya kita lagi sakit, lagi musibah, tapi kok justru bersyukur? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena identik kalau yang di bawah itu sebetulnya seperti musibah begitu ya. Ini mensyukurinya bagaimana ini Ustaz Hasan, silakan. Jadi ketika kita mendapatkan plus minus dalam kehidupan, Rasulullah itu telah menyatakan, begitu Kiai kalau nggak salah. Faqalan Nabi ajaban li amril mu'minin. Sungguh luar biasa kalau orang-orang mukmin mendapatkan perkara. Idza asobathu sarra fasyakara. Dzalika khairul lakum. Kalau seorang mukmin mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan tadi yang dikatakan Kiai Zaki Mirja, kita bersyukur. Dengan apa? Ibadah, berbagi, menyantuni dan memberikan bantuan. Ketika kita menerima lalu kita mengasihi, begitu Kiai ya. Nah itu kita bersyukur. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan hal yang minus, hal yang tidak baik, hal yang tidak enak. Rasul melanjutkan, wa idza asabathu darra fasobaro. Dzalika khairul lakum. Kalau orang mukmin itu mendapatkan hal yang tidak baik, mendapatkan hal yang negatif, mendapatkan kekurangan, mendapatkan kesedihan, maka solusinya adalah bersabar. Dan itu pun adalah hal yang baik buat dia. Sebab apa? Dengan syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dan sabar ketika mendapatkan kekurangan dan kepahitan, maka disitulah Allah akan menguji kita dan menjadikan kita orang-orang yang akan mendapatkan golongan rahmat dan ridhonya. Masya Allah. Ustaz Zaki Mirza mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Ustaz. Baik, emang kita sering banget mikir begini Kiai ya. Kalau lagi dapat musibah kayaknya azab banget gitu ya. Iya benar. Padahal bisa jadi dengan cara Allah nitipin musibah di hidup kita, di balik itu ada hadiah sebenarnya dari Allah. Masya Allah. Yang kita nggak sadar, apa hadiahnya? Manusia itu kan ingat sama Allah dalam dua hal. Pertama lagi sakit, susah, yang paling pasti lagi mau mati. Baru ingat Allah, betul nggak Bu? Ada orang nggak pernah ingat Allah, zakat, sedekah, sholat dia tinggalin, naik pesawat, pesawatnya oleng mau jatuh. Biar katanya nggak pernah sholat, dia teriak, yang dia panggilin nama siapa? Allah. Ini malaikat paling gedek sama yang begini nih. Dikepret malaikat, lo kemarin mana aja lo gitu kan. Nah artinya manusia itu kadang harus dibikin susah dulu sama Allah Pak. Dikasih musibah dulu, motornya kudu diilangin dulu, rumahnya kudu diilangin dulu. Begitu saja. Jadi ada hal yang harus diilangin dulu sama Allah, baru dia sampai ke titik sadar bahwa ya Allah, baru dia ingat Allah. Berarti kan sebenarnya secara casing kelihatannya musibah, tapi sebenarnya itu hadiah. Gimana enggak hadiah? Jadi ingat Allah kan hadiah. Selama ini kita mungkin sehat, enggak pernah ingat Allah. Lempengan bengek, asam urat, Batuk-batuk. Batuk-batuk, baru ingat Allah. Oh, berarti cuma sakit yang bisa bikin ini orang ingat sama Allah. Itu adalah hadiah dari Allah gitu. Masya Allah, itu ternyata bagian daripada nikmat yang Allah berikan ya Ustadz ya. Lalu pertanyaannya adalah segala sesuatu mungkin identik dengan musibah, itu segala sesuatu yang mungkin merugikan. Nah sebenarnya bagaimana sih Ustadz ketika kita membedakan antara musibah, ujian, bahkan azab itu sendiri, ini bagaimana Ustadz? Jangan dijawab dulu Ustaz. Udah siap-siap nih Ustaz Zaki Mirza. Ustaz Hasan langsung mau ngegas saja. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda, tetaplah di Damai Indonesia. Sesaat lagi kami kembali.